warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Khalifah, NIM T2018-5046. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan Islam. Jadi manajemen berasal dari bahasa Latin, yaitu kata manus yang berarti tangan, dan exer artinya melakukan, digabung menjadi kata kerja manager, berarti menangani. Diterjemahkan dalam bahasa Inggris yaitu to manage, kata bendanya manajemen atau mengatur atau mengelola. Manajemen kini diartikan pengelolaan. Menurut arti istilah, banyak pakar yang mengumpulkan beberapa definisi, yaitu yang pertama, manajemen adalah ilmu dari seni perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Yang kedua, manajemen yaitu segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga, ada sejumlah pakar mengartikan manajemen adalah pencapaian tujuan yang ditetapkan lebih dulu untuk mempergunakan kegiatan orang lain. Definisi manajemen yang mudah dipahami yaitu koordinasi semua sumber daya melalui proses perencanaan, pengorganisasian, penetapan tenaga kerja, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan lebih dulu. Menurut Muhammad Manulang, salah satu arti manajemen ialah para pelakunya orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen. Sedangkan manajemen pendidikan merupakan manajemen yang diaplikasikan pada pengelolaan pendidikan. Dalam pendidikan, manajemen dapat diartikan sebagai aktivitas mensistematiskan sumber-sumber daya pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. Jadi bersifat non-rutin, bercorak pemikiran, dan menuju solusi berkenaan dengan sumber-sumber daya pendidikan. Manajemen pendidikan dapat pula didefinisikan sebagai seni dan ilmu mengelola sumber daya pendidikan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien, dan dapat didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, penyiapan tenaga kerja, serta pembagian tugasnya, penggarakan dan pengendalian sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan akuntabel. Penjabarannya akan nampak lebih jelas dalam fungsi-fungsi manajemen sekolah. Sedangkan menurut Sulistyowrini mendefinisikan manajemen pendidikan Islam sebagai suatu proses penataan atau pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang melibatkan sumber daya muslim dan non-muslim dalam menggerakkannya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Sedangkan menurut Mujamil Komar, yaitu manajemen pendidikan Islam sebagai suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara islami dengan cara menyiasati sumber-sumber belajar dan hal-hal lain yang terkait untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien. Sekian dari saya. Terima kasih. Akan dilanjut oleh presentator yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ainul Rizkia, NIM T2018-8082. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pesantren atau madrasah dan masyarakat. Pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, mendalami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari. Kata pesantren berasal dari kata santri dengan awalan pe dan akhiran an yang berarti tempat tinggal santri. Manfred Zimek menyebutkan asal etimologi pesantren adalah pesantrian yang berarti tempat tinggal santri. Sedangkan pengertian madrasah dalam bahasa Arab adalah bentuk kata keterangan tempat atau zarf makan dari akar kata darasah. Secara harfiah, madrasah diartikan sebagai tempat belajar para pelajar atau tempat untuk memberikan pelajaran. Kata madrasah juga ditemukan dalam bahasa Hebrew atau Arami dari akar yang sama, yaitu darasah yang berarti membaca, belajar, atau tempat duduk untuk belajar. Pesantren dan madrasah memiliki karakteristik persamaan, dan madrasah adalah sama-sama lembaga pendidikan yang berdasarkan Islam dan bertujuan untuk mencetak generasi yang ideal dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengertian masyarakat dalam bahasa Inggris
disebut society, asal kata sociex yang berarti kawan. Adapun kata masyarakat berasal dari bahasa Arab yaitu syrik yang berarti bergaul atau dalam bahasa ilmiahnya interaksi. Arti yang lebih khusus masyarakat disebut pula kesatuan sosial maupun ikatan-ikatan kasih sayang yang erat. Kata masyarakat hanya terdapat dalam dua bahasa yaitu Indonesia dan Malaysia. Masyarakat menurut para ahli sosiologi adalah sebagai berikut. Misalnya, menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman Sumardi yang menyebutkan masyarakat adalah tempat orang-orang yang hidup bersama dan yang menghasilkan kebudayaan. Dalam pengertian masyarakat atau disebut community atau masyarakat setempat, ialah warga sebuah desa, sebuah kota, suku, atau suatu negara. Apabila suatu kelompok itu baik, besar maupun kecil, hidup bersama memenuhi kepentingan hidup, maka disebut masyarakat setempat. Selanjutnya yaitu manajemen hubungan madrasah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Nah, hubungan madrasah dan masyarakat diterjemahkan dari perkataan bahasa Inggris yaitu public school relation, yang berarti hubungan madrasah dan masyarakat di sini diartikan sebagai hubungan timbal balik antara organisasi atau madrasah dengan masyarakat atau dengan lingkungan yang terkait. Nah, jadi hubungan madrasah dan masyarakat didefinisikan sebagai proses komunikasi antara madrasah dengan masyarakat untuk berusaha menanamkan pengertian kepada warga masyarakat tentang kebutuhan akan pendidikan serta sebagai pendorong minat dan tanggung jawab masyarakat dalam usaha memajukan madrasah. Hubungan madrasah dan masyarakat di sini itu sangat erat untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Karena keberhasilan pendidikan di sini tidak hanya ditentukan oleh proses pendidikan yang terjadi di sekolah atau tidak ditentukan oleh tersedianya sarana dan prasarana saja. Akan tetapi, keberhasilan pendidikan di sini juga ditentukan oleh lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Nah, oleh sebab itu, antara madrasah dan masyarakat harus dibina atau dibangun suatu hubungan yang harmonis agar tujuan pendidikan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 atau UU Sisdiknas pada bab 15 pasal 54 ayat 1 dan 2 yang berbunyi 1. Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. Yang kedua, masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber pelaksana dan pengguna hasil pendidikan. Nah, adapun tujuan hubungan madrasah dengan masyarakat secara konkret yaitu 1. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik. 2. Berperan dalam memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sekaligus menjadi desakan yang dirasakan saat ini. Ketiga, berguna dalam mengembangkan program-program madrasah ke arah yang lebih maju dan lebih membumi, agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan. Kemudian yang terakhir yaitu mengembangkan kerjasama yang lebih kuat antara keluarga dan madrasah dalam mendidik anak-anak. Nah, kemudian apabila kegiatan hubungan madrasah dengan masyarakat di sini dapat berhasil mencapai sasaran tujuan pendidikan, maka terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pelaksanaan hubungan madrasah dan masyarakat. Di sini, Ahmad Suryansyah menyebutkan ada 6 prinsip yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam pelaksanaan hubungan madrasah dengan masyarakat. 6 prinsip tersebut yaitu 1. Integritas, 2. Continuity atau secara terus-menerus, 3.
cakupan, 4 kesederhanaan, 5 membangun, dan 6 penyesuaian. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan pada presentasi hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.